Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Mulastari dari kelas 11 IPA 7 ingin mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Kedua, deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Ketiga, interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Keempat, simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan refleksi yang bersifat umum. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun ciri yang pertama adalah ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Kedua, logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoretis. Ketiga, objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Keempat, bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Kelima, bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang dialami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Pertama, terdapat kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Kedua, kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Ketiga, konjungsi. Konjungsi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Keempat, keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. 5. Istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Keenam, kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda non-personal seperti itu, ini, dan tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.